Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Aprianti bersama teman saya Naili Nur Sangada. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan tema rancang bangun sistem informasi simpan pinjam pada koperasi berbasis web. Berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat membuat kebutuhan akan berbagai informasi semakin meningkat. Kebutuhan akan sistem informasi sangat diperlukan supaya pengolahan data yang terdapat pada koperasi bisa lebih akurat dan efektif. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Dalam menjalankan usahanya, semua tipe koperasi memegang asas yang sama, yaitu asas kekeluargaan. Hal ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan program pengolahan data serta informasi akan lebih cepat, tepat, dan akurat dalam penyajiannya. Pengolahan data anggota, pendaftaran anggota, penyimpanan, pengajuan pinjaman, dan pembayaran angsuran, di mana semua itu bisa dilakukan secara lebih cepat dan akurat dengan dibuatkannya sebuah aplikasi yang dituangkan dalam bentuk web. Metode dan materi. Untuk penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data sebagai bahan-bahan masukan yang mampu mendukung penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh dari observasi atau observation, melakukan pengamatan secara langsung pada beberapa koperasi, dan mengikuti kegiatan yang mencakup simpan pinjam untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. Yang kedua, studi pustaka, library research. Metode pustaka ini dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa buku atau literatur yang mendukung penelitian ini guna memperoleh gambaran mengenai materi yang akan dijadikan bahan penelitian. Berikut adalah beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Antara lain, konsep dasar web menurut Fathur Rahman mengemukakan bahwa website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan data teks, data gambar diam atau bergerak, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Yang kedua, sistem-sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. 3. Informasi adalah data-data yang telah diolah sehingga dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan. 4. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. Ada kelima, Entity Relationship Diagram atau RD. Menurut Hidayat, RD, Entity Relationship Diagram, adalah suatu rancangan atau bentuk hubungan sesuatu kegiatan yang berkaitan langsung dan mempunyai fungsi di dalam proses tersebut. Yang keenam, use case diagram. Menurut Setiawan dan Khairus Saman, diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor, di mana aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lainnya yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan. Yang ketujuh, activity diagram. Menurut Lisnawati menjelaskan, activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, proses bisnis, dan aliran kerja dalam banyak kasus. Baik, di sini saya akan jelaskan contoh gambar use case diagramnya. Ada petugas, di mana petugas itu akan melakukan login, mengelola anggota, mengelola tabungan, mengelola pengajuan, mengelola transaksi simpanan, mengelola transaksi pinjaman juga, membuat laporan, dan melakukan logout. Ada juga contoh gambar activity diagram, di mana dari pertama kita masuk dari login,
Setelah login kita menuju ke main page user. Setelah dari main page user kita ke menu pinjaman. Dari menu pinjaman menuju ke open page form pinjaman. Dari open page form pinjaman menuju ke input form pinjaman atau formulir pinjaman. Nah, di sini itu juga ada submit simpanan. Terus dari submit pinjaman ada namanya kita menuju cek input formulir. Nah, di sini ada message error. Nah, ketika ada message error kita kembali ke input form pinjaman, formul pinjaman. Dan dicek input formulir juga ada yang namanya page status pinjaman. Oke, itu contoh dari activity diagram. Lanjut ke sequence diagramnya. Di sequence diagramnya ini ada simpanan, data simpanan. Kita menuju ke cetak laporan simpanan. Dari cetak laporan simpanan ini, LS2-nya kita menuju ke bendahara. Nah, dari cetak laporan simpanan ke bendahara ada namanya bendahara, terus ada juga anggota. Anggota itu menuju ke data anggota kembali ke cetak laporan simpanan. Dan dari cetak laporan simpanan menuju kembali kepada ketua atau LS1. Dari cetak laporan pinjaman juga ada LP3 atau pembukuan. Dan di ketua itu juga ada cetak laporan pinjaman. Laporan pinjaman menuju ke bendahara juga atau LP2 dan juga data pinjaman itu atau LS3 dan LP1. Anggota, data anggota juga. Anggota kembali ke data anggota dan kembali ke cetak laporan simpanan. Itu contoh sequence diagramnya. Ada juga contoh gambar kelas diagramnya. Di situ ada 5 kolom, ada is user, is angsuran, is nasabah, is laporan, dan is pinjaman. Kalau di user itu ada ID user, ada username, ada nama user, ada paspor, ada email, ada user login ke sistem. Nah, di sini kita lihat di is nasabah, yaitu ada Noang, nama, JK, alamat, telepon rumah, simpanan, edit, hapus. Dari is nasabah ini kita ke is pinjaman. Ada kode pinjaman, ada tanggal, ada nomor angsuran, ada jumlah pinjaman, ada lama pinjaman, ada simpanan, edit, sama hapus. Dari is pinjaman ini kita menuju ke is angsuran. Di situ ada ID, ada tanggal, ada kode pinjaman, ada angsuran keberapa, ada bayar, ada simpanan, edit, dan hapus. Dari is angsuran ini kita menuju ke isi laporan. Ada ID kolektor, ada tanggal, ada jenis, ada keterangan, ada simpanan, ada edit, dan ada hapus. Itu contoh gambar kelas diagramnya. Oke, kalau slide selanjutnya itu gambar tentang skenario diagram. Untuk kita bisa login menggunakan aplikasi yang ada. Contohnya seperti di situ. Seperti gambar ini. Ada 3 slide. Oke, lanjut kita ke pembahasan dan hasil. Satu itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan fungsional program yang terkait dengan proses bisnis yang diusulkan, antara lain kebutuhan pengguna. Dalam sistem simpanan pinjam pada koperasi ini terdapat pengguna yang dapat mengelola transaksi pada sistem, yaitu petugas atau admin. Pengguna tersebut memiliki karakteristik interaksi dengan sistem dan memiliki kebutuhan informasi sebagai berikut.
Yang pertama, skenario kebutuhan petugas admin, yaitu mengelola data anggota, mengelola transaksi tabungan, mengelola transaksi pengajuan, mengelola transaksi simpanan, mengelola transaksi pinjaman, mengelola transaksi angsuran, dan membuat laporan. Selanjutnya kebutuhan sistem B. B itu kebutuhan sistem. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem ini dengan memasukkan username dan paspor agar privasi keamanan data pengguna tetap terjaga. Pengguna harus melakukan logout setelah selesai menggunakan sistem ini. Selanjutnya, sistem dapat melakukan akumulasi nilai transaksi simpanan, pinjaman, dan angsuran anggota. Baik, kesimpulannya adalah dengan adanya aplikasi sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis web ini membantu admin dalam mengelola data-data koperasi seperti data anggota, data simpanan, data pinjaman, sampai dengan ke pembuatan laporan. Bagian admin koperasi juga akan lebih mudah dalam proses pembuatan laporan data simpanan dan juga pinjaman dengan data yang sudah terkomputerisasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengusulkan beberapa saran untuk lanjutan dan saran manajerial sebagai berikut. 1. Sumber daya manusia menangani sistem harus memiliki kualitas yang memadai karena kesalahan-kesalahan terjadi biasanya disebabkan karena kurangnya kemampuan user dalam pengoperasian sistem. Yang kedua, lakukan evaluasi terhadap program web koperasi simpan pinjam yang sudah berjalan agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan diperbaiki jika ada kekurangan. 3. Penggunaan sarana penunjang perangkat keras dan perangkat lunak dianjurkan minimal harus sesuai, jangan terlalu jauh perbedaannya karena sarana penunjang yang tidak memadai akan memperlambat program aplikasi ini, dan senantiasa melakukan pemeliharaan baik hardware maupun software dengan memeriksa keadaan perangkat-perangkat tersebut. Keempat, adanya sistem keamanan data yang baik dan melakukan backup data secara berkala. Baik, terima kasih. Terima kasih dan wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.